warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 6 dengan saya Yul Gilbert Sebian. Saya Ririn Afrina Rahmadini. Saya Andri Winadi. Saya Fitriana Fianti. Saya Muhammad Nabil Orlando. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi uji skalar atau uji perbandingan jamak. Tonton sampai akhir ya. Dan Bye. Nah, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam analisis data, yaitu uji perbandingan jamak. Dalam suatu penelitian kuantitatif, seringkali terdapat kebutuhan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok data. Ketika perbandingan hanya dilakukan antar dua kelompok, uji T umumnya sudah memadai. Namun, apabila kelompok yang dibandingkan lebih dari dua, maka diperlukan pendekatan yang lebih kompleks, yaitu analisis varians, atau yang biasa disebut ANOVA. Akan tetapi, ANOVA hanya memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok, tanpa menunjukkan kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan uji lanjut yang disebut dengan uji perbandingan jamak untuk mengetahui secara lebih rinci kelompok mana yang memiliki perbedaan yang nyata. Uji ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial. Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep dan penerapan uji perbandingan jamak menjadi bekal penting bagi setiap peneliti dan mahasiswa yang tengah menyusun penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Nabil Orlando akan menjelaskan tentang uji perbandingan jamak secara umumnya. Oke. Uji perbandingan jamak adalah metode statistik lanjutan setelah ANOVA yang digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Ketika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan, uji ini menentukan pasangan kelompok yang berbeda rata-ratanya. Seperti itu. di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis uji perbandingan jamak yang umum digunakan, antara lain yaitu pertama adalah uji Tukey atau disebut dengan honestly significant difference. Itu adalah cocok untuk jumlah sampel yang sama dan mengontrol kesalahan tipe 1 secara ketat. Yang kedua adalah uji Dynken. Uji Dynken ini lebih sensitif dibandingkan uji Tukey yang tadi, tetapi kurang ketat dalam mengendalikan kesalahan tipe 1. Yang ketiga adalah uji LSD atau disebut dengan less significant difference. Lebih sederhana tetapi cenderung meningkatkan risiko kesalahan tipe 1 jika jumlah perbandingannya banyak. Yang keempat adalah uji Sepsis, disebut dengan sangat konservatif dan cocok untuk semua jenis perbandingan meskipun kurang sensitif. Jumlah panelis uji perbandingan jamak. Jumlah panelis yang digunakan dalam suatu penelitian, terutama yang melibatkan uji perbandingan jamak, sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data, serta metode analisis yang diterapkan secara umum. Jumlah panelis sebaiknya cukup representatif untuk menghasilkan data yang valid dan reliable, namun juga mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan waktu. Jumlah panelis biasanya berkisar antara 10 hingga 30 orang. Jumlah ini dianggap cukup untuk menangkap variasi pendapat atau respon secara signifikan tanpa membuat proses pengumpulan data menjadi terlalu rumit atau memakan waktu lama. Pemilihan jumlah panelis juga harus memperhatikan prinsip statistik agar hasil analisis uji perbandingan jamak dapat dipercaya. Terlalu sedikit panelis dapat menyebabkan hasil yang tidak stabil dan kurang mewakili populasi yang lebih luas, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi kurang valid. Sebaliknya, terlalu banyak panelis biasanya meningkatkan biaya dan waktu panelis tanpa memberikan peningkatan kualitas data yang sepadan. Oleh karena itu, peneliti biasanya melakukan pertimbangan matang dengan memperhitungkan rekomendasi dari literatur atau sumber penelitian sejenis.
serta melakukan uji coba awal untuk menentukan jumlah penulis yang optimal. Baiklah, adapun contoh kasus dari skala perbandingan jamak yang tertera sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada hasil panen dari 3 varietas padi berbeda, varietas A, B, dan varietas C. Dari ketiga varietas tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda dari 5 pot tersebut yang terlampir dari tabel di atas. Langkah pertama, hitung rata-rata dan variansi kelompok dari ketiga varietas tersebut. Setelah dihitung, lalu dibagi 5 karena memiliki 5 plot. Langkah selanjutnya ialah pengujian ANOVA dengan satu arah, di mana H0 itu merupakan tidak ada perbedaan rata-rata hasil panen ketiga varietas. Sedangkan H1 adalah ada setidaknya satu varietas yang berbeda rata-ratanya. Misalkan, hasil uji ANOVA itu menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel dan p-value kurang dari 0,05 atau kurang dari nilai signifikan, maka H0 ditolak. Berarti ada perbedaan signifikan. Langkah ketiga ialah melakukan uji perbandingan jamak dengan uji tukai, di mana memiliki rumus yang terlampir di gambar ini. Misalkan dari ANOVA tersebut diperoleh MSE-nya bernilai 2,5, sedangkan jumlah kelompok K berjumlah 3, derajat bebas error ialah 12. Nah, pada tingkat signifikansi 0,05, nilai Q ialah 0,05,3 dan 12 sama dengan 3,77. Selanjutnya melakukan perhitungan HSD di mana memperoleh nilai 2,66. Langkah terakhir ialah membandingkan selisih rata-rata antar kelompok dengan HSD, di mana A dikurang B, A dikurang C, dan B dikurang C memiliki nilai yang signifikan atau yang satu sama lainnya sama. Baiklah, dari hasil skala perbandingan jamak tersebut dapat disimpulkan bahwa pada ketiga varietas tersebut memiliki hasil perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lain dengan nilai signifikan 0,05, di mana pada varietas B hasil panen padi memiliki nilai tertinggi dan diikuti dengan varietas C dan varietas A. Dari video pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji perbandingan jamak yaitu uji perbandingan jamak digunakan setelah ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan untuk mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda secara statistik. Pemilihan metode seperti TK, Duncan, SD, dan lainnya bergantung pada tujuan penelitian, karakteristik data, dan toleransi terhadap kesalahan statistik. Jumlah sampel atau panelis juga mempengaruhi validitas dari hasil yang dapat. Cukup sekian video dari kami. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.